Yang kemarin, yang kemarin belum ya Bu ya? Apanya Bu? Dokumentasinya? Iya. Udah ada Bu. Oh ya, Ini Bu, nanti di-share. Ya, baik. yuk. Ini untuk apakah sudah terlihat Bu buku ajar mata kuliah Sudah. Masase Maternal Neonatal. Ini buku ajarnya Ibu. Kebetulan yang saya tampilkan ini adalah punya rekan karena RPS penciri program studi yang saya tampilkan Masase Kebidanan, rekan yang bersangkutan atas nama Yorina Ardianti. Kebetulan beliau punya balita, jadi agak repot sedikit Ibu, mungkin saya mewakili untuk menampilkan buku ajarnya. Buku ajarnya ini beliau masuk di mata kuliah Masase Maternal Neonatal di pertemuan 14-15. Bentar Ibu. Halaman 156. Halaman 155. Halaman 155. Ini materi yang akan disampaikannya dan saya tampilkan ini materinya Ibu. RPS-nya bagaimana ya buka dua jendela ya? Saya bingung ini. Stop aja dulu Bu Ki. Kemudian RPS ya. Mana RPS? RPS Masase. Sudah terlihat Bu Risa. Nah ini. Ini RPS-nya untuk mata kuliah ini. Dengan sub CPMK mampu memahami dan menguasai masalah-masalah yang sering dialami oleh bayi yang dapat diatasi dengan pijat. Setelah ada RPS-nya, kemudian kami buat buku ajarnya dan dibuatkan PowerPoint-nya. Kemudian tim juga membuat videonya, Ibu. PowerPoint-nya ada Bu Ki. PowerPoint-nya sebentar, saya stop screen lagi. Ini belum keluar ya? Mana dia tadi nih, Masya Allah. PowerPoint-nya. Nah, ini. Ini PowerPoint-nya, Ibu. Nggak kelihatan, Kak. Hah? Nggak kebuka. Kebuka ya. Tapi dari sini udah ini, coba stop share lagi ya. Share lagi. Jaringan kali. Iya kali ya. Ah, udah. Nah, ini. Udah terlihat ya? Udah. Baik. Iya, ini PowerPoint-nya. Pertemuan 14 dan 15. Ini untuk capaian pembelajaran mata kuliah mampu melakukan asuhan pada bayi melalui MASAS. Kemudian
sub capaian pembelajaran mata kuliahnya mampu memahami dan menguasai masalah-masalah yang sering dialami oleh bayi yang dapat diatasi dengan pijat. Jadi materi yang ada di dalam PowerPoint di pertemuan ini ada 5 materi untuk 5 tindakan massage, Ibu. Ini pijat koliknya. Ini pendahuluan. Kemudian disampaikan pengertian dari kolik tersebut. Disampaikan juga tanda dan gejala. Kemudian pencegahan terhadap kolik tersebut. Kemudian teknik pijat kolik. Nah, ini upaya massage yang dilakukan terhadap bayi untuk pelaksanaan pijat tersebut, Ibu. Ini kemudian setelah pijat kolik masuk ke dalam materi pijat konstipasi. Pengertiannya dipaparkan, kemudian etiologinya, klasifikasi konstipasi, tanda dan gejalanya, pencegahannya, teknik pijat konstipasi, dilanjutkan dengan gambar untuk melakukan pijat tersebut, Ibu. Kemudian masuk ke materi pijat diare. Definisinya, etiologinya, tanda dan gejala diare, faktor-faktor yang mempengaruhi diare, teknik pijatnya, dan gambar melakukannya. Demikian juga untuk pijat batuk pilek. Pemaparan definisi, penyebab, tanda dan gejala, pencegahan, klasifikasi batuk pilek, metode pengobatannya. Nah, ini teknik pemijatannya, Ibu. Kemudian selanjutnya pijat tuina. Pijat tuina untuk meningkatkan nafsu makan si anak. Pengertian, manfaat pijat tersebut, teknik pijatnya. Nah, ini pertemuan terakhirnya, Bu. Gambar. Nah, seperti itu, Ibu. Dan kami lengkapi juga dengan video untuk praktik pijatnya. Videonya ada, Bu Ki? Ada, Bu. Sebentar. Apakah ini saya stop share dulu ya, Bu Risa? Iya, stop dulu, Bu. Oke, baik. Videonya... bentar. Belok ya. Ini lebih menarik lagi kalau ada bahan ajar videonya ya. Ada kan ya? Ya, Ibu, ini bahan ajarnya. Karena yang kita lakukan itu adalah tindakan langsung ke bayinya. Jadi dilengkapi dengan video dengan harapan anak-anak paham dengan teknik ini. Tahu langsung. Iya. Videonya. Bikin videonya di mana, Bu Diki? Kita buatnya di laboratorium kebidanan, Ibu. Laboratorium apa? Kebidanan. Iya. Oh, ada sendiri untuk syuting video. Bukan, Ibu. Mungkin kita
merekamnya. Nanti untuk pengeditan dan segala macamnya kita bekerja sama dengan rekan yang ada di STEMIC Hang Tuah Pekanbaru, Bu. Yang memang beliau mereka-mereka di sana itu andal dalam bidang edit mengedit seperti itu, Bu. Ya. Oke. Ya. Jadi untuk di prodi kebidanan mungkin teman-teman yang lain juga demikian, Ibu, bahan ajar yang kami persiapkan yaitu tadi, Ibu, selain PowerPoint juga buku ajar, videonya untuk videonya untuk mendukung pembelajaran itu, Ibu. Oh ya, videonya ada. Videonya ada, Bu. Iya, ada, Bu. Ada, Bu Ki. Ada video pasase ini kan, Bu Risa, maksudnya ya? Iya, ada, Bu Kiki. Ada, Bu. Filenya ada nih dengan saya. Mungkin lengkapnya dengan tim Masase adanya itu, Bu, memang. Ada yang dibuat tadi kemarin. Ada nggak dikasih Bu Ririn, Bu? Ada yang kemarin dibuat terbaru itu oleh Bu Ririn, cuman masih direkan STEMIC untuk diedit itunya. Kemarin di lab bareng Ica dan teman-teman itu. Tapi belum selesai, mohon maaf Ibu. Tadi coba ditanyain masih dalam proses pengerjaan editing, Bu. Ini yang selanjutnya ada videonya lagi. Masih mata kuliah itu. Pijat diare. Udah bisa kebuka, Bu Ki? Udah, ini udah berjalan, Ibu. Oh, belum, nggak tampil di sana ya, Bu ya? Belum tampil, Bu Ki. Belum, sebentar. Jaringan saya udah share lagi. Coba saya share lagi deh, Bu. Yang pijat diare. Sudah tampil belum di layar, Bu Risa? Belum. Belum. Mungkin jaringan di layar saya sudah berjalan ini. Belum ya, Bu Risa? Belum, Bu Ki. Ada gambar lagi loading gitu nggak, Bu Risa? Nggak juga ya? Enggak Ini ada, Bu Ki. sepertinya kebesaran gitu, apanya begitu, jadi nggak bisa tampil karena ada bacaannya terlalu besar gitu katanya, megabyte-nya kali ya. Iya, kayaknya ini. Jadi nggak terlihat di kami. Walah, nggak mau dia, Ibu. Padahal di sini udah berjalan, Bu. Coba dibunyikan dulu, Bu Ki, dipin dulu di Bu Kiki, habis itu baru di-share. Bentar. Ini sudah. Pakai aplikasi, Kak? Pakai aplikasi GOM, enggak? Apa ini ya? GOM. Kalau GOM enggak, ya? Kalau GOM, Ya. GOM di open with GOM dulu aja kali, Bu Kiki. Habis itu dihidupin, nanti di stop dulu, baru di-share di layar Zoom-nya. Biasanya gitu, Kak. Tapi nggak tahu tadi bacaannya sih, Bu. Katanya terlalu besar untuk dilihatkan gitu. Ada tampilan seperti itu di sana ya, Bu Mira? Iya, di big view katanya gitu. Bentar, berarti pijat diare. Ini udah jalan dia, terus. Tadi stopkan dulu, oke. Itu baru di-start.
Udah kelihatan belum Bu Risa atau Bu Mira? Udah, Sudah, tapi sudah, nggak sudah. jalan. Coba dihidupin Kak. Nah, sudah. Di awal ya. Sudah suaranya. Udah tampil ya Bu Mira? Sudah, Udah tapi nggak ada tampil. suaranya, Buki. Masya Allah. Kenaon ya. Padahal Suaranya ada tuh. suara ya kan? Iya ada suara nih. Suara merdu rekan-rekan tim. Mana ya untuk buatin suaranya? Saya bingung ini Bu Mira. Itu suaranya udah hidup Kak di videonya Udah. tuh. Di Buki Udah. kita dengar. Udah besar nih suaranya di tempat saya. Nggak tahu. Apa yang saya pencet seharusnya di sini? Tim IT mohon pandu saya. Nggak ada Pak Mardani loh Kak. Pak Asep, Lagi Pak di Asep. Zoom sebelah dia. Lagi sosialisasi. Udah nggak apa-apa. Walah. Kurang lebih Sayang begitu, ya. Bu Dian, video suaranya. masasnya. Mm-mm. Mana ya tempat keluar suaranya di sini nggak ada. Tapi Iya. videonya udah sesuai dengan panduan tilik ya kan Ibu Kiki ya? Ya, sesuai dengan RPS dan buku ajar juga Bu Mira. Mm-mm. Baik, saya stop share ya Ibu. Mhm. Ya, yang penting kelihatan ya. Yang penting Iya, Bu. kelihatan ya. Iya. Jadi si mahasiswa ya. Ada lagi Bu Ki yang mau ditampilkan mungkin mata kuliah lain. Ada mata kuliah saya Bu Risa, cuman Nggak videonya praktek ya? Oh, masih ada videonya. video mata kuliah saya ada, cuma videonya itu berbentuk ini kira-kira nggak apa-apa Bu. Jadi saya menampilkan materi secara PowerPoint melalui metode video, suara saya aja yang terdengar, tapi di dalam slide-nya tuh PowerPoint-nya yang saya tampilkan sampai akhir pembelajaran seperti itu. Boleh, Bu. Mm-mm. Baik, Boleh. kebetulan saya mengampu mata kuliah komunikasi dan konseling. Komunikasi dalam praktik kebidanan. Nah, Coba, iya betul. bentar Ibu. Videonya di mana ya? Bentar. Kedengaran atau udah tampil di sana Bu Risa? Belum tampil, Bu. Bu Risa, maaf Ibu. Ya, kedengeran, Bu. Suara Risa. Belum tampil, Bu Ki. Belum tampil ya. Bu Ki buka dulu, Bu Ki. Nanti kalau udah kebuka baru di-share. Iya. Baik. Saya share. Komunikasi. Mana video tadi nih? Ada di sini videonya. Tunggu. Kok nggak tampil di layar saya ya?
Ini PowerPoint-nya. Maaf Ibu sebentar. Masya Allah. Ini sudah saya tampilkan. Ketika di share screen, mana barangnya ya? Di all bisa. Ini Ibu sudah tampil belum ya, Ibu Risa atau Bu Dian? Udah tampil, Bu. Itu ada suaranya harusnya ya, Bu ya? Ada. Nggak Suaranya kedengeran. lagi yang nggak kedengeran. Ada suara saya di dalam ini. Coba checklist share sound-nya, Bu. Pas di-share. Checklist share sound. Pas mau di-share, checklist dulu. Share sound. Checklist, Bu. Share sound-nya. Nah ya, share sound-nya saya Autoplay. ketemukan ya, Bu. Menu autoplay. Ini Ya. autoplay. Baik, udah saya klik. Udah kedengeran ya, Bu? Belum, Bu. Ya udah. Ay, Tuhan. Belum ya, Bu? Apa ya? Nggak apa-apa. Bu Kiki, Tuh. ini tadi PowerPoint atau video? Tadi apa? Iya, Bu. Ya, ini yang saya tampilkan ini video, Bu. Video. Tetapi dalam video itu saya menampilkan PowerPoint. Jadi saya berbicara sambil menampilkan yang Ibu lihat itu. Jadi saya jelaskan. Seperti itu, Bu. Cuman suara saya nggak kedengeran di dalam itu, Bu. Mohon maaf. Nggak apa-apa. Ini ya, apa namanya? Bisa sinyal juga. Bu Kiki, kalau menuliskan PowerPoint, di dalam PowerPoint ataupun di dalam video, mungkin yang sumber itu diberikan tahun ya, Bu ya? Tahun. Kok tadi kan menurut siapa? Iya. Menurut A, menurut B gitu ya. Nah, itu sebaiknya berikan tahunnya ya, Bu ya. Oh, baik, Ibu. Kayak kita kalau mensitasi itu loh, Bu. Mensitasi. Oh iya, Ibu. Iya. Berarti sumbernya tahun berapa kita ambil ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Ibu. Itu. Jadi biar apa ya istilahnya, kan kita kalau mensitasi harus ditampilkan gitu ya, Bu ya. Jadi itu paling enggak tahu lah. Karena Ibu udah menampilkan kata menurut gitu. Benar ya, Bu? Iya, benar, Ibu. Iya. Tuh. Oke, wah sebetulnya lengkap ya. Jadi gimana nih? Ya nggak apa-apa. Jadi punya apa aja, Bu? Ada video, ada Buku ajar. Wajar. Nggak ada modulnya ya, Bu? Modul praktika. Kan itu ada pasti praktikanya ya. Ada kita modulnya, Ibu. Cuman ada di Bu Risa nggak ya modul ya, Bu Risa? Kebetulan. Modul masas, Bu Ki. Iya. Udah. Kayaknya tadi saya lihat udah digabung di buku ajar, Bu. Oh. Memang udah ya. sebenarnya ada, Bu. Ada terpisah. Buku ada. Harusnya terpisah ya? Bu. Iya, ada yang terpisah, Bu. Ada terpisah. Filenya kebetulan di flash disk mana? Ini ada modulnya untuk mata kuliah saya tadi, Ibu, dan buku ajarnya. Mana sih nggak kelihatan ya? Cuman ada, Bu, modulnya kita, Bu, untuk seluruh mata kuliah yang praktik kayak komunikasi, masase. Ini saya pegang modulnya. Nggak kelihatan ya di layar itu ya. Dan buku ajar. Jadi kita punya PowerPoint, video juga, modul, dan buku ajar, Bu. Iya, memang harus terpisah. Nggak boleh ini. Iya, nggak kelihatan ya. Ibu. Aduh.
Kelihatan atau backgroundnya saya ini kali ya, saya ganti backgroundnya dengan alami kali ya Bu, biar kelihatan modulnya. Mana ini? Pilihan alaminya nggak ada, nggak di sini. Bu Ririn Mana? nggak ada ngirimin ke Risa. Bu Kiki tadi cuman buku ajar sama PPT sama video. Itu aja yang Modul. dikirimin. Modul nggak Oh, iya ya. dikirimin. Tapi Modul ada Risa, nih. yang kayak Risa kemarin, Bu Dian, memang ada tuh terpisah antara modul praktek sama modul teori. Ini modulnya, aduh nggak bisa latar belakangnya. Ya. Waduh, ini dilihatin gitu modulnya. Ya latar belakang saya kok nggak bisa hilang ya? Gimana nggak hilang latar belakangnya Bu Risa? Masya Allah. Choose video, choose background virtual. Nah, mana nih latar belakang hilangin? Ini latar belakang apa nih? Bisa lihat. Susah juga melihatnya ini. Nggak usah pakai, Kak. Iya, tapi kok nggak bisa saya hilangin? Mana pilihannya ini yang hilang? Kok nggak ada pilihan hilang di sini ya Bu Risa? Non. Ada non. Ya biasanya ada non kok hilang non saya di sini. Astagfirullahaladzim. Zoom aplikasi. Di atas ya Bu Kiki, di atas. Coba digeser ke atas. Itu dia. Astagfirullah. Ketahuan dia Atas. di mana. Itu nah, tempat tidur nah latarnya nah. Ibu, gara-gara modul nih Bu A. Ini modulnya Bu. Waduh. Ada lagi. Ini isinya. Gimana lihatnya modul ya? Iya Bu. Iya. Mana ya depannya nih? Teori komunikasi gitu Bu. Oke. Ini bukunya Bu. Aduh. Ini Mas Ase ya. Ini bukunya Bu. Ini buku ajarnya komunikasi dalam praktik kebidanan. Kemudian ini modulnya Bu. Itu udah ber-ISBN kemarin, Bu Ki. Ya ini sudah ber-ISBN Bu. Ya. Oke. Ya. Oke. Gimana, Baik, Bu? Ibu. Ada lagi, Bu Ki? Untuk sementara itu aja Bu. Soalnya kita keluarkan video kita nggak ada suara. Sayang Bu, pada ada suara sayang di sana Bu sama suara Kim. Nggak kedengeran suara merdu kita kan Bu Risa. Iya. Itu bikin videonya di Steamik ya? Ada khusus ya? Bikin videonya kita di labor kebidanan Bu. Jadi mentah videonya itu kan kemudian kita minta mohon bantuan rekan di Steamik untuk memasukkan suara-suara misalnya gitu Bu. Kalau umpamanya pada saat kita bikin video ada suara gaduh teredam dengan suara yang diedit oleh rekan-rekan di Steamik gitu Bu. Jadi berkolaborasi kami dengan Steamik untuk bikin videonya Bu. Terus ya, cara persiapannya Bu Kiki mempersiapkan untuk video bagaimana Bu? Jadi hanya PowerPoint kemudian di video gitu aja, di syuting gitu atau gimana? Kalau untuk mata kuliah komunikasi, iya Bu, saya masih istilah kata kan kita masih pemula nih ya Bu ya. Selama ini tatap muka, ketika pandemi datang menerpa, mendadak, waduh
gimana kalau kita bikin video. Jadi saya masih amatiran gitu, Bu. Jadi saya tayangkan slide-nya, saya bersuara selayaknya seperti kita menyampaikan materi di kelas, tetapi ini kita di depan laptop sambil PowerPoint itu kita tampilin satu persatu sambil menyampaikan penjelasan dari kita. Wajah saya nggak kelihatan di video itu, Bu, yang saya putar itu. Belum sampai ke tahap itu, Bu, mau belajar ke arah itu dengan rekan-rekan STEMIC. Kalau untuk praktik, ya kita langsung melihatkan benda dan gerakannya. Jadi kita videokan, untuk sound suara masuknya nanti kita minta edit oleh rekan-rekan di STEMIC seperti itu, Bu. Ya. Oke. Karena ini kan praktek mijet gitu ya, jadi harus pakai video. Oke, Iya. itu masuk di SPADA? Enggak. Video, iya kita masuk ke SPADA, Bu. Sebagian yang teman bikin video ada masuk SPADA, ya Bu saya. Iya, Bu. Oke. Iya. Oke, Bu. Bu Baik, Kiki. terima kasih. Terima kasih Bu Dian atas masukannya. Ada masukan lagi nggak, Bu, untuk bahan ajar ini, Bu? Mana tahu ada hal-hal yang bisa kami Kalau bahan lengkapi. ajar sampai dengan PowerPoint ya itu ya, Bu, yang penting di PowerPoint itu selalu muncul yang namanya kompetensi apa yang akan diharapkan gitu ya. Mungkin CPMK, sub CPMK. Boleh sih PLO, kemudian ini dihubungkan dengan profil lulusannya gitu ya. Jadi si mahasiswa itu betul-betul setiap mata kuliah atau materi yang diberikan itu tahu gitu. Oh iya, kenapa saya dapat materi ini? Kenapa saya harus belajar tentang materi ini? Jadi itu yang harus selalu dimunculkan di PowerPoint. Tuh. Ya. Silahkan di buku ajar juga begitu nantinya. Kok buku ajar kan pasti ya di setiap bab itu pasti harus muncul kan buku ajar. Iya, Ibu. Ya, nanti ada. Nah, ini yang kita lihat tuh sebetulnya pengennya tuh kan video ya, video PPT, PowerPoint ya, lecture note gitu. Nah, satu lagi Bu, apakah di timnya Ibu, tim teaching itu ada yang terintegrasi antara pembelajaran, kemudian penelitian ya tadi ya, kemudian Pak Abdi Mas. Di dalam tim. Ya, yuk. Yang masas tadi Bu Kiki yang tadi udah disampaikan sama Bu Ririn, kalau untuk masas memang Bu Ririn juga ada penelitiannya tentang masas. Terus pengabdiannya juga tentang masas. Dimasukkan seperti yang kemarin disampaikan Pak Agus juga ditekankan lagi. Dimasukkan di dalam hasil penelitian Bu Kiki, dimasukkan di dalam PowerPoint. PowerPoint ada nggak Bu Ki hasil penelitiannya? Belum sepertinya belum. Seperti kalau untuk Bu Ririn kayaknya udah ya, kayak Bu Ririn ya yang masas itu ya. Hasil penelitiannya, penelitian yang dilakukan Bu Ririn ini, Bu, hasilnya itu memang sesuai dengan teori, Ibu. Jadi bahasa beliau menyampaikan ke anak-anak bahwa memang dengan melakukan pijat masase, misalnya batuk pilek, setiap hari dilakukan itu dengan lama-kelamaan batuk pilek itu akan berkurang seperti itu. Itu hasil penelitiannya sesuai dengan teori yang beliau baca. Jadi beliau sampaikan seperti itu, Bu, yang dituangkan di dalam buku ajar dan ini dalam PowerPoint-nya seperti itu, Bu. Tidak ada pemahaman yang berseberangan antara teori yang beliau peroleh dengan hasil penelitian. Jadi
kalau seperti itu hasilnya sesuai dengan teori, itu penuangannya di dalam PowerPoint itu seperti apa, Ibu? Maksudnya apakah ada bahasa tersendiri gitu ya Bu ya kita sampaikan di dalam PowerPoint itu? Sesuai dengan teori, tapi ada modelnya kan Bu. Nggak apa-apa, sampaikan aja. Ada beberapa penelitian ini mendukung gitu ya, mendukung teori yang mana gitu kan. Kemudian apa iya itu mendukung apa penelitiannya Bu Riri itu mendukung semua penelitian, nggak ada yang seberangan ya. Maksudnya agak bertentangan gitu, bukan bertentangan, tapi mungkin yang tadi tahapannya 5, kemudian Bu Riri 6 gitu ya. Kemudian yang mendukung itu yang 6 gitu, tadi mendukung gitu. Ada nggak? Nggak ada. Sejauh ini nggak ada Ibu, sesuai dengan Oh, langkah yang beliau peroleh di pembelajaran. sampaikan aja sih sebetulnya hasil penelitiannya gitu. Intinya hasil penelitian itu ada yang berbeda nggak sih gitu? Ada yang baru nggak? Ada yang baru nggak? Ada yang baru nggak? Misalnya baru tapi mendukung teori yang jadi hasil penelitian ini mendukung teori yang terbaru gitu. Belum ada ditemui oleh Bu Ririn yang baru Ibu, karena untuk di Pekanbaru metode massage pada ibu hamil, bayi dan balita ini juga masih baru diperkenalkan Ibu. Jadi mungkin baru tahap mengenal jatuhnya begitu Bu. Mudah-mudahan di penelitian selanjutnya insya Allah dapat menemukan ilmu baru kami. Ya, ya. Iya Bu. Oke. Baik. Terima kasih banyak Ibu atas masukannya Bu. Mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi kami Bu, mohon bimbingan selanjutnya. Ya, kasih. Ya, intinya itu yang namanya Tridharma perguruan tinggi itu betul-betul harus terintegrasi, itu yang paling penting. Jadi entah itu hasil penelitiannya seperti apa, itu masuk ke dalam bahan ajar, masuk ke dalam bahan ajarnya itu berupa PowerPoint, kemudian disampaikan ke mahasiswa gitu. Jadi tidak itu hasil penelitian kami gitu, tim kami misalnya gitu ya. Ini hasil penelitiannya, oh mendukung teori ini, mendukung ini, mendukung ini. Berarti kita masih bisa gunakan ya penelitian ini gitu. Nanti kita kembangkan sama-sama. Nah, itu yang dimaksud dengan terintegrasi ya. Tetap harus dimasukkan ya Bu di bahan ajar, baik itu di PowerPoint terutama. Kan disampaikan pada waktu knowledge sharing ya di perkuliahan gitu. Gitu ya Bu ya. Bu Ibu. Ririn dan Bu siapa? Makasih ya. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Mungkin ada yang lainnya. Bu, mau nanya ya Bu ya. Oh boleh. Jadi kalau setiap PowerPoint itu kan setiap pertemuan, apakah memang harus ada di setiap pertemuan itu atau setiap PowerPoint itu harus ada hasil penelitian kita? Misalnya dari 16 kali pertemuan hanya ada di topik tertentu saja nih yang ada hasil penelitian kita. Iya, yang di topik tertentu aja Bu. Oh, enggak setiap ini kan Bu, enggak setiap PowerPoint kan Bu. Enggak, yang berhubungan dengan materi tertentu aja. Tapi paling tidak kan masuk di bahan pembelajaran, proses belajar mengajar. Misalnya masuk di pertemuan keberapa gitu ya. Iya kan Bu? Iya. Saya juga mata kuliah Human Resources Management enggak semua masuk di bahan ajar di pertemuan, enggak juga Bu. Yang ada hubungannya aja. Iya. Gitu. Iya. Baik, Bu Kiki, makasih ya. Mungkin untuk selanjutnya S1 Kebidanan, siapa yang bisa mewakili dari S1 Kebidanan? Bu Nelly, siapa Bu Nel?
yang bisa untuk share bahan ajar yang ada di S1 kebidanan? Nggak ada Bu Nelly ya? Nelly. Bu, lanjut prodi lain dulu aja Bu Risa. Iya, prodi lain. Iya, oke. Iya, Bu Risa, maaf. Oke. Bu Risa, sedikit dulu, nggak apa-apa nih sampai nunggu Oke, Bu nggak apa-apa Bu. Nelly, Bu Nelly. Bu Nelly-nya udah muncul sih, nggak apa-apa ya Bu Nelly ya. Nanti habis ini Bu Nelly ya, sambil mempersiapkan ya Bu Nelly. Ya, baik Bu. Oke, siap. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, saya pikir kalau di dalam membuat PowerPoint itu udah canggih-canggih lah ya. Kadang-kadang saya juga ada ininya kan ya, ada linknya ya Bapak Ibu. Kalau mau yang langsung desain PowerPoint itu kan ada linknya tuh, tinggal diklik aja, banyak sekali lah template-templatenya, silakan Bapak Ibu gunakan gitu. Nah, yang paling penting di dalam membuat PowerPoint itu memang apa ya, harus jelas, kemudian ringkas dan menarik. Memang saya juga ada beberapa yang beberapa tulisan gitu ya. Saya pikir tulisan ini kayaknya nggak mungkin saya sampaikan karena penting. Jadi harus muncul gitu ya, harus muncul. Nggak apa-apa, sampaikan aja dalam bentuk tulisan gitu, tapi ya buatlah yang menarik gitu. Yang penting itu kalaupun berupa tulisan itu jelas. Jangan sampai gini loh, kita memotong tulisan itu, tapi pesan kita, informasi kita jadi tidak sampai gitu kan ya ke mahasiswa. Itu kan malah jadi mengurangi mutu ya. Tuh, nah itu intinya ya dalam pembuatan PowerPoint, karena PowerPoint itu kan merupakan cara ya yang bagus untuk menyampaikan informasi yang tadi saya katakan, informasi dan ide kita. Kan sebetulnya kita dosen ingin menyampaikan informasi gitu kepada mahasiswa kita. Ya kan gitu. Bagaimana informasi tersebut menjadi bisa diterima gitu ya, diterima jelas. Nah, kita memang harus berkreasi di sini. Nah, tentunya memang PowerPoint itu menarik gitu. Jadi menarik si mahasiswa penasaran untuk membaca atau iya keren ya baca yuk gitu. Nah, tapi memang kebiasaan mahasiswa nih itu belajarnya cuma dari PowerPoint dosen gitu. Jadi tugas dosen di SCL maka dari itu harus memotivasi si mahasiswa itu dalam bentuk tugas. Jangan lupa dalam bentuk tugas. Saya malah sekarang lebih sering kalau mahasiswa S2 sering ya. Mahasiswa S1 itu sudah mulai saya berikan tugas itu langsung buat PowerPoint sekarang ya. Saya kasih waktu 20 menit setiap mahasiswa gitu. Mereka udah harus siap. Ya, karena kan kita pembelajarannya online. Jadi tugasnya apa? Tugasnya silahkan, silakan aja di-share di PowerPoint gitu ya. Kemudian diberikan waktu 20 menit maksimal. Bikin PowerPoint mahasiswa. Ya. Nah, itu intinya apa? Memotivasi mahasiswa lah. Jadi mau membaca dan mau mencari sumber referensi itu. Nah, kalau misalnya PowerPoint itu tidak digunakan dengan benar, maka akan dipandang oleh audiens kita itu ini nggak melibatkan audiens nih. Sementara kalau student center learning kan harus melibatkan audiens kita mahasiswa ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Jadi kita balik kembali lah Bapak Ibu. Yang penting itu jelas, ringkas, dan menarik. Nah, menarik gimana ya caranya? Tadi kalau misalnya cara memidat, gitu, mungkin ada apa ya? Ada tahapan-tahapan yang mungkin dalam bentuk flowchart dulu kali ya, dalam bentuk flowchart. Kalau pijatan ini nggak dilakukan, maka akan dampak apa? Pijatan ini nggak dilakukan akan berdampak apa gitu. Atau 3 tahap ini jadi satu misalnya itu kan
teorinya ada di Bu Kiki tadi ya, Bu Kiki dan kawan-kawan. Tapi pakai bagan-bagan itu kan keren ya sebetulnya gitu. Bisa ditambahkan, oh nggak usah Bu, kan kita yang penting prakteknya. Oke, itu tapi didukung dengan video misalnya gitu ya. Tapi akan lebih menarik ya. Nah memang saya sendiri kadang kalau mengeluarkan bagan-bagan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi dalam satu dalam satu ide kita itu saya biasanya saya gambar dulu, coret-coret dulu di kertas gitu ya. Kalaupun enggak, ya udah pokoknya saya ingin menyampaikan yang sebetulnya itu 3 halaman, tapi disampaikan dalam satu slide PowerPoint gitu. Jadi kita bisa gunakan yang ini ya, insert ini kan, kemudian di Smart. Kita bisa pilih sebetulnya, tuh kan banyak gitu. Nah ini kita mau milih ini aja kita mikir kan, bener gak sih? Pikir, tapi ini pun bisa digabung-gabung sebetulnya. Ini bisa digabung-gabung. Nah itu memang membutuhkan waktu sih. Oleh karena itu yang namanya dosen ya tetap harus punya yang namanya karakteristik artistik, itu harus ada. Ya, jadi perlu dosen itu dilatih atau dimotivasi, ditingkatkan artistiknya gitu kan. Artnya. Karena kita dosen harus menyampaikan informasi ya, bagaimana informasinya itu. PowerPoint-nya menarik kan berarti harus butuh art gitu. Jadi nggak mungkin kalau nggak butuh art gitu. Nah, itu saja sih ya sebetulnya. Ini juga saya beberapa tulisan, tapi kan memang harus disampaikan ya. Jadi nggak mungkin nggak harus disampaikan. Nih, minimalkan jumlah slide gitu. Seperti kemarin saya share ke Bu Yesi gitu. Ya banyak ya slide-nya, ya memang harus disampaikan gitu ya. Itu aja udah dipotong-potong gitu. Jadi gimana ya? Jumlahnya 70, jumlahnya itu. Tapi harus disampaikan kan gitu ya. Nah, tergantung dari materi lah yang akan diberikan kepada Bapak Ibu, oleh Bapak Ibu kepada mahasiswanya. Jangan sampai juga mahasiswa itu betul-betul dijejelin materi. Nah, itu juga sih ya. Nah, perhatikan baik-baik Bapak Ibu, pilih font, pilih ukuran, ya itu juga penting tuh. Ya, tetap sederhana. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu Bu Kiki bisa gunakan grafik ya. Kemudian bisa gunakan label bagan untuk bagan ya, tabel. Atau bagan grafik gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Bapak Ibu bisa ini aja kan dari sini ya sebetulnya. Nah, ini bisa kan ya dari sini juga. Oke, bukan berarti semuanya harus ya, tapi paling tidak ada. Kalau tadi tahapan saya lihat kan ada tahapan-tahapannya gitu Bu. Jadi tahapannya itu dibuat dalam bentuk bagan dulu, baru rangkaiannya itu dijelaskan gitu. Nah, itu akan lebih menarik saya pikir itu. Ya, akan membantu lah. Dan latar belakang slide itu juga harus apa ya? Halus ya. Halus dan konsisten. Kadang saya sih belum bisa tahu ya konsistennya ada di mana gitu. Cuman saya lihat konsisten aja deh, saya ini putih misalnya gitu ya, ada biru sedikit juga nggak apa-apa lah misalnya gitu. Ya udah gitu. Nah, itu kan tergantung selera kita sebetulnya. Tapi yang penting menarik ya, ringkas, jelas. Ya. Oke ya, mudah-mudahan lah Bapak Ibu semuanya sudah pandai ya dalam membuat PowerPoint, tapi memang harus lebih art. Nah, ini muncul artnya ya. Ini saya kayaknya belum saya tambahkan di sini karena menarik nih adalah art sebetulnya. Berarti kita harus punya artistik gitu. Memang harus sering apa ya? Sering uji coba ya. Masukkan ini kayaknya nggak pas deh. Masukkan ini nggak pas deh. Ya. Grid content isinya harus tetap tersampaikan, grid design ya. Kemudian grid delivery harus tersampaikan kan ya, deliverable istilahnya gitu.
Ya, saya mengalami kesulitan pada waktu online begini. Saya hobi sekali kalau ngajar itu coret-coret, Bapak Ibu, di papan tulis itu. Ya, kalau di e-learningnya di MM di sana ya di onsite itu ada studionya sendiri. Jadi ada studionya sendiri si dosen itu ngajar. Ya, kalau kayak PJJ gitu kan, e-learning. Nah, itu disediakan seperti istilahnya apa sih, kayak laptop ini, kayak tab gitu ya, disediakan ya, harganya 4 juta, 5 juta. Itu kita bisa nulis, coret-coret di situ, kemudian langsung nyambung ke slide ya, monitor, kemudian bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, sekarang saya sedang nabung aja dulu untuk istilahnya membeli itu ya. Jadi biar saya bisa coret-coret gitu. Tetap sih slide, PowerPoint juga harus ya. Intinya itu. Memang harus poin-poin aja silahkan, tetapi jangan sampai mengurangi isi pesan karena itu tadi read konten ya, isi pesannya harus tersampaikan. Ya, ini tuh Bapak Ibu yang harus disampaikan. Nah, kemudian tadi saya selalu mengingatkan Bapak Ibu ya, just to reminder aja sih sebetulnya bahwa karena kita metode pembelajarannya itu adalah student center learning, itu selalu diingatkan ya, selalu mengingatkan mahasiswa dengan cara begini. Ini saya berikan contoh di alhamdulillah menjadi narasumber gitu ya di tiap training untuk peningkatan UMKM ya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini sudah berjalan dari tahun 2019, kemudian tahun 2021 juga sudah berjalan, tapi karena ada refocusing anggaran ya, jadi dialihkan dua tahap yang belum tersampaikan itu dialihkan ke tahun 2022. Nah, selalu materi yang saya sampaikan selalu ada apa kompetensi yang diharapkan. Berarti kalau di tempatnya Bapak Ibu mengajar berarti TPMK dan sub TPMK-nya. Itu harus ada Bapak Ibu. Ya, ini. Jadi mereka betul-betul termotivasi, oh ya berarti saya setelah selesai belajar materi ini berarti saya harus bisa ini. Kemudian nanti dijadikan ukuran oleh Bapak Ibu di dalam penilaian. Ya, betul nggak? Mereka bisa membuat atau menentukan jumlah tenaga kerja. Ini pasti dilihat dari tugas, kemudian dilihat dari tes ya istilahnya gitu. Nah ini harus ada. Ini muncul dari RPS ya. Kalau di training saya nggak ada RPS ya, tapi ada panduan lah istilahnya gitu. Di Kemenparekraf kan kami bikin panduannya. Tapi kalau di perkuliahan, nah ini harus ada Bapak Ibu. Ya, bahan ajar ya. Nah itu yang perlu saya sampaikan sedikit. Oke. Ini kadang-kadang bikin PowerPoint itu membutuhkan, melelahkan gitu karena kita harus duduk ya, betul nggak? Karena kita harus duduk, kemudian harus klik sana sini gitu ya Bapak Ibu. Nah ini PowerPoint saya. Nah, seperti ini bagan sebetulnya ya, bagan yang bercerita banyak lah dari sini. Tapi ini intinya kan, ini intinya yang perlu diperhatikan. Ini nggak hilang, grid kontennya nggak hilang. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini gabungan aja sih Bapak Ibu. Ini gabungan dari insert yang smart dan SIPS. Jadi yang smart ada, yang SIPS-nya ada juga. Jadi gabung-gabung aja sebetulnya. Jadi memang butuh kreativitas lah ya. Kalau ini kan bisa insert ya, kalau gambar-gambar gini. Ini juga saya menggabungkan di web ya, web atau link dalam pembuatan PowerPoint itu apa lupa nanti ya saya share. Nah ini saya gabungkan aja Bapak Ibu, ini gambarnya saya ambil aja
Ini template, ada templatenya kan, ini yang template PowerPoint bisnis. Kalau di tempat saya PowerPoint bisnis ya. Kalau mungkin kalau Bapak Ibu templatenya di kesehatan, di healthy gitu. Nah, kalau saya di bisnis. Nah, ini templatenya banyak sekali sih. Gitu. Kita tinggal masukkan sebetulnya. Mudah kok ya. Sekarang tuh lebih dipermudah. Bapak Ibu juga bisa menggunakan Canva ya. Kalau saya masih belajar tentang Canva, tapi silakan, itu merasa anak-anak muda zaman sekarang, mahasiswa malah justru saya minta untuk bikin PowerPoint, tugasnya yang 20 menit itu mereka bisa menggunakan Canva gitu. Saya malah baru belajar dengan anak saya gitu. Tapi kan ya itulah dosen ya, learning to learning gitu. Jadi selalu belajar. Ini ada bagan-bagannya ya. Sudah disiapkan sih sebetulnya, ada di insert, silakan Smart Insert ini bisa digabung-gabung. Kemudian kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa menggunakan link ya, linknya. Nah ini juga link Bapak Ibu yang saya gabung aja. Ini nggak mungkin saya kalimat ini nggak mungkin saya pisahkan gitu. Karena apa? Kalau dipisah nanti justru bit kontennya nggak muncul. Jadi malah kompetensinya nggak akan tercapai gitu ya. Ini harus. Kemudian membuat sendiri ini tadi Bu Kiki ya, ada tahapan pertama apa dibikin gitu ya, itu dibuat aja. Ini saya merinci semua kalimat ini, saya rinci gitu dari pengalaman. Nah ini juga saya bikin gitu ya. Ini milih dia. Alergi nggak dia, Bu? Biasanya kulit putih kan alergi. Ada yang bocor. Nah ini buat juga susah nggak buatnya? Ya lumayan sih, butuh waktu gitu ya. Cuman kalau yang begini aja jadi nggak menarik ya, akhirnya carilah gambar gitu ya. Nah, bikinnya lama sih Bu, nggak lama lah ya, tapi memang butuh waktu untuk duduk gitu. Ini gambar misalnya. Ya. Ini juga ya hasil. Nah, silakan sih Bapak Ibu. Ya. Sama, begitu materi berubah lagi, ini kan materinya berubah, yang tadi perencanaan tenaga kerja, sekarang sistem penggajian gitu. Jadi kompetensinya ada juga. Jadi si audiens tuh tahu, nanti kalau saya selesai belajar materi tentang ini, apa yang akan saya peroleh. Mahasiswa juga harus dilatih begitu ya, mereka harus tahu. Nah, ini contoh-contoh saja sih sebetulnya. Silakan kreasi itu. Ini gabung-gabung aja sih Bapak Ibu. Silakan. Kok Bapak Ibu nggak konsisten nih, Budian ada yang oranye, ada yang biru gitu. Kok buat saya tetap konsisten karena ada basicnya tetap di apa namanya, di white ya warnanya. Tuh. Nah silahkan berkreasi ya, berkreasi. Ada kemungkinan memang kita tidak perlu banyak kata-kata, tapi mungkin hanya ini kan bisa ngambil juga gitu ya. Nah ini contoh ya, contoh PowerPoint gitu, silahkan aja. Nggak ada hasil penelitian di sini. Nanti kalau hasil penelitiannya nanti saya share, saya tampilkan sebentar ya. Saya sedang cari. Oke, mungkin Bu Nelly yang sudah siap, silahkan Bu Nelly. Mudah-mudahan tadi bisa menginspirasi Bapak Ibu semuanya ya. Bu Kiki, nggak apa-apa ya Bu Kiki ya. Tadi udah bagus kok. Mungkin bisa ditambah-tambahkan ya Bu Kiki ya. Halo Bu Kiki. Hai Bu Kiki. Yuk. Sekarang Bu Risa, Bu Nelly ya? Ya boleh Bu Nelly kalau Oke, ada Bu yang Nelly ditampilkan. Iya, Bu Nelly. Bu Dian, sebelumnya posisinya agak ini ya Bu, karena anak saya lagi sakit pula. Jadi sekalian ini udah bisa share screen ya. Oke. Coba ya Bu, saya akan share. Kebetulan mata kuliah yang saya ampu itu
di semester sekarang ini adalah kewirausahaan. Oh, keren. Ya. Oke, Bu. Saya share dulu RPS-nya. Oke, apakah sudah kelihatan, Bu? RPS. Udah Bu Nel. Udah ya, Bu ya. Oke, kebetulan untuk mata kuliah kewirausahaan ini adalah mata kuliah IPE. IPE ini wajib di Stika Sang Tua. Jadi di sini nanti ada mata kuliah gabungan dengan prodi semua S1 yang ada di prodi Stika Sang Tua Pekanbaru. Di mana prodinya itu yang bergabung di sini adalah prodi S1 Kebidanan, prodi S1 Keperawatan, dan prodi S1 Kesehatan Masyarakat. Di sini saya mengajar mata kuliah ada di pertemuan keempat. Di pertemuan keempat ini tentang merancang. Bentar ya, Bu. Ini formatnya ada format RPS yang baru ya, Bu? Udah ya? Iya, ini yang baru, Ibu. Yang pertama, Bu, maaf ya, Bu, posisi saya nih. Karena saya ini, Bu. Jadi dia nggak bisa ini sambil menyusui. Iya. Aduh. Berapa bulan, Bu? Bulan memang, Bu, tapi lagi demam dianya. Oh, tapi udah kasih obat ya? Udah, Bu. Baik, Bu, jadi di sini saya akan coba menampilkan PowerPoint yang saya buat, yaitu tentang kreativitas dan inovasi. Sebentar, Bu, biar saya share kembali. Ini Bu Dian, kira-kira PowerPoint yang saya buat. Mungkin ini masih belum cukup sempurna, tetapi coba dibuat ya, Bu ya. Nah, di sini ada slide-nya itu memang lumayan banyak, Bu, ada 51 slide. Oke, yang slide keduanya itu mau jalan. Oke. Nah, setelah itu saya sebelum memulai itu, Bu, saya ada membuat latihan gitu. Coba bagaimana kamu menggambarkan sebuah gelas di masa depan gitu. Setelah itu baru saya masukkan definisi dari kreativitas itu apa, baru pengertian dari kreativitas itu apa. Saya juga, karena mata kuliah kewirausahaan ini kan banyak teori, jadi masih bingung juga memasukkan foto-foto di dalamnya, Bu. Cuman ya saya, ini kan misalnya kayak Howard Gardner itu tahun 98, saya lihatkan dulu mukanya seperti apa. Saya padukan dengan gambar-gambar sumber pembangkit kreativitas itu seperti apa, dan agar menarik saya buatkan berwarna begitu, Bu. Jadi tidak satu warna saja begitu. Jangan lupa ya, Bu, sumber referensinya yang update terbaru ya, Bu. Iya, Bu. Ini kewirausahaan ini buku referensinya kan kita ada ya, Bu, yang didikti, Bu. Jadi dia yang mengacu ke dikti, Bu, karena dia mata kuliah ini ya, Bu ya, wajib ya. Iya. Oke. Baru metode-metode inovatifnya saya masukkan. Terus contoh-contoh inovasi di dunia industri seperti apa. Nah, nanti saya akan kaitkan juga ke bidang kebidanannya begitu, Bu. Oke, ini sintesis. Nah, jadi kira-kira seperti ini, Bu, saya buat, Bu. Oke, memang ada 51 slide ya di sini. Oke, ada beberapa fakta begini.
Nah, Bu, jadi mungkin selain ini Bu, saya juga ada buat, tapi kalau buku ajarnya memang belum Bu, masih berbentuk bahan ajar begitu. Nggak apa-apa. Ini Ibu mau bicara apa? Memancing mahasiswa. Iya, kalau ini memancing mahasiswa Bu, misalnya kan Motivasi. tadi kan kreativitas, judulnya kreativitas dan inovasi. Jadi memancing mahasiswa biar nggak bosan, saya keluarkan ini ada ban. Ban ini kira-kira apa yang Anda lakukan kalau seandainya dengan ada ban seperti ini? Apa yang bisa dikreativitaskan dan diinovasikan gitu? Begitu juga ini bahan bekas seperti ini, bambu dan ini Bu, dan botol-botol begitu. Mungkin seperti itulah Bu kira-kira yang saya buat. Ini juga bagaimana menginovasi sebuah bengkel ini agar terlihat menarik gitu wirausahanya dan seafood ini. Mungkin itu saja Bu Dian. Iya. Oke. Iya Bu Nelly. Yang penting dimasukkan itu ya, apa namanya tadi? Learning outcomes ya, learning outcomes dan tujuan pembelajaran udah CPMK ya, sub CPMK ya Bu ya. Ya. Oke. Ya. Oke, mungkin dari S1 satu lagi dari Bu Berliana. Bu Berliana ada? Assalamualaikum Ibu Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Alhamdulillah Ibu. Ya, Bu. Siapa Bu Risa? Berliana Bu. Saya Berliana Bu. Iya Bu Berliana. Bu Risa, sebentar bisa? Iya Bu. Saya share screen sebentar ya. Iya. Boleh Bu. Bu Berliana bentar ya. Saya ingin menampilkan ini. Jadi ada mata kuliah di S2 itu MM itu konsentrasi peminatannya itu digital talent management. Nama mata kuliahnya itu adalah knowledge management. Nah, materi ya, ada materi pertemuan kedua, Bu, Bapak Ibu. Ini saya ingin menampilkan saja bahwa yang namanya Tridharma perguruan tinggi itu harus terintegrasi. Salah satunya saya penelitiannya tentang knowledge management. Karena saya dari tahun 2014 ya penelitian, kemudian saya bisa membuat buku. Oh ya, bukunya belum saya tampilkan nanti ya, besok berarti yang bahan ajar. Nah, ini hasil penelitian saya ini sedang diajukan ke Hak Cipta ya. Nah, ini disampaikan pada waktu perkuliahan. Ini merupakan salah satu model ya. Walaupun belum ada Hak Cipta di hasil penelitian ya, tapi kan sudah ada di publikasi gitu ya. Sudah ada di publikasi di hasil penelitian tersebut. Bicaranya tentang apa? Nah, materi atau pertemuan kedua ini memang kita bicaranya adalah tentang knowledge management model. Jadi saya bisa menyajikan hasil penelitian. Jadi kan ini membahas tentang knowledge models dari beberapa ahli gitu ya, dari beberapa ahli. Nah, nanti di compare gitu mana kelebihannya dan mana apa kelebihannya dan apa kelemahannya. Dan itu mahasiswa diminta untuk membuat compare ya, comparison-nya. Nah, salah satunya hasil penelitian saya, walaupun belum ahli sih, cuman dikatakan ini hasil penelitian. Ya, ini hasil penelitian. Itu ada, bahkan saya penelitian saya itu nanti saya bisa cerita di sini kelebihannya apa gitu ya. Nah, kemarin saya
dapat hibah, misalnya ya, dapat hibah dari Dikti dari tahun 2016 ya. Nah, ini muncul yang namanya model baru. Ya, model baru. Kemudian yang berbeda lagi itu merupakan suatu knowledge chain ya, istilahnya knowledge chain ya. Ini ada teorinya dari Lee and Choi, tapi saya kembangkan gitu. Kemudian berkembang. Nah, ini yang saya maksud, Bapak Ibu harus terbiasa begini. Tuh, maksudnya seperti yang Pak Agus kemarin juga sampaikan ya, Pak Agus ada apa? Hasil penelitian, kemudian dibuat dalam buku ajar, masuk di buku referensi, kemudian dimasukkan di dalam materi perkuliahan ya, perkuliahan atau pembelajaran. Nah, berarti buktinya ada di mana? Oh, buktinya ada di PowerPoint kita. Boleh nggak pakai video? Silakan aja pakai video. Bahkan saya kemarin mengajukan proposal hibah riset keilmuan. Saya kan yang sekarang modelnya baru ya. Jadi outputnya ada video gitu ya. Jadi itu yang model Kampus Merdeka nih yang baru kemarin upload. Jadi ini yang saya berikan contoh. Jadi ingin memberikan contoh aja memotivasi Bapak Ibu semuanya gitu ya. Nah, ini model-model yang ahli-ahli lainnya gitu disampaikan. Kalau ahli lain seperti apa misalnya gitu ya. Nah, ini contoh sebelum ke Bu Melinda. Mudah-mudahan bisa memotivasi Bapak Ibu jadi lebih jelas lah istilahnya. Ya, Bu Risa ya. Bu Berliana. Ya, Bu Berliana lagi Bu ya. Yuk, Bu Berliana, yuk. Bu Berliana. Bu, RPS dulu ya Bu ya. Ya, RPS dulu Bu. Yuk. Ini untuk RPS Bu. Ya. RPS asuhan kebidanan pada persalinan dengan bayi baru lahir. Ini masih di kelas 1 yang ini Bu. Ini ada untuk panggul. Nah, kalau untuk RPS yang S1 kebidanan yang seperti ini gitu Bu. Yang penting sub CPMK-nya ya Bu ya. CPMK-nya ya Bu. Ya Bu. Terus bahan ajarnya apa Bu? Bahan ajar PowerPoint, ada bahan ajar untuk video, kemudian ada modul praktikum gitu Bu. Ya, oke. PowerPoint-nya bisa Bu? Yang ini PowerPoint-nya Bu. Ya. Ini untuk yang masih di pertemuan pertama ini Bu. Iya, nggak apa-apa. Nah, ini kita tampilkan dengan gambar-gambar untuk memudahkan mahasiswanya untuk paham kan Bu, karena kan harus perlu gambar untuk ini kan Bu ya, karena mereka kan banyak yang belum kenal dengan. Kayaknya harus di stop share dulu ya Bu. Oke Bu. Belum muncul PowerPoint-nya, di stop share dulu. Oh, belum, terus oke. Belum. CRPS Bu. Ini ada kelihatan Bu? Ya, oke. Ini masih untuk yang di awal. Kita masukkan gambar-gambar Bu untuk yang persalinan normal. Ini pasti ada videonya ya Bu ya. Untuk persalinan yang ini ada kita ini Bu, pertolongan persalinan Sunsang gitu Bu. Ada videonya ya Bu? Ada Bu. Saya share ya Bu ya. Izin share Bu. Seperti ini Bu. Kedengaran nih Bu? Belum. Itu videonya ya? Iya Bu. Kedengeran nggak apa-apa. Yang penting ada gerakannya. Ya.
Oh, iya, 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 iya. Iya, betul, betul, betul. Ada caranya. Nah, ini untuk yang persalinan Sunsang, Bu. Bu Ber, coba di Ya. checklist Serson-nya, Bu. Serson-nya yang mana ya, Bu? Checklist Serson. Yang di mananya, Bu Nggak ada ya, Risa? Bu, ya? Iya. Nggak kedengeran suaranya ya? Enggak, dari tadi itu Oh, ini. masalahnya. Ada, Bu. Sudah. Coba lagi ya. Ini Coba. kedengeran, Bu. Coba stop dulu kali. Nih, sudah. Kemudian sudah checklist ini Serson-nya, Bu. Enggak juga ya. Udah di checklist. Coba di play lagi, Bu Ber, di play. Gerakan Ada suaranya memang, Bu Ber. Ada, Bu. Ada. Cara klasik. Segera setelah bokong lahir, bokong dicengkram dan dilahirkan sehingga bokong dan kaki lahir. Tali pusat dikendorkan. Pegang kaki pada pergelangan kaki dengan satu tangan dan tarik ke atas dengan tangan kiri dan menariknya ke arah kanan atas ibu untuk melahirkan bahu kanan bayi yang berada di belakang. Masukkan dua jari tangan sesuai letak bahu belakang sejajar dengan lengan bayi untuk melahirkan lengan belakang bayi. Setelah bahu dan lengan belakang lahir, kedua kaki ditarik ke arah bawah kontralateral dari langkah sebelumnya untuk melahirkan bahu dengan lengan bayi depan dengan cara yang sama. Itu bukan suaranya, Bu Ber. Cara Muller, Oh, iya. melonggarkan tali pusat dan menunggu kaki janin lahir seluruhnya. Memegang bokong bayi sambil menarik lembut ke arah bawah. Melahirkan bahu depan terlebih dahulu dengan menarik kedua kaki dengan cara yang sama seperti klasik ke arah belakang kontralateral dan letak bahu depan. Tarik badan bayi curam ke bawah sejauh mungkin sampai bahu depan nampak di bawah simfisis. Bila lengan belum lahir, lahirkan lengan dengan menelusuri punggung, skapula, fossa cubiti, dan lipatan siku. Setelah bahu dan lengan depan lahir, dilanjutkan langkah yang sama untuk melahirkan bahu dan lengan belakang. Tarik badan bayi ke atas sampai bahu belakang lahir dengan sendirinya. Lahirkan dengan lengan belakang dan mengaitkan lengan bawah dengan kedua jari penolong. Cara lofset. Pada saat bokong lahir, lakukan pengendoran tali pusat. Oke, Bu. Untuk melahirkan bahu belakang Cukup menjadi ya? bahu Bagus. depan dengan Nanti kita sajikan lagi pada saat video ya, Bu ya. Iya, Bu. Kayaknya di hari apa itu, hari Selasa, hari Rabu. Sip. Terima kasih, Bu. Mantap. Yang penting tadi PowerPoint-nya ya. Tadi CPMK harus masuk gitu ya. Yang penting itu. Jadi mahasiswa tuh tahu. Oke, mau ada lagi Bu Risa? Ada lagi Bu Risa? Halo. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya. Ini udah 2 prodi, Bu. 4 mata kuliah. Ya. Apa mau ditambah lagi? Kak deh, Bu, kayaknya cukup nih waktunya udah 6 ternyata menarik soalnya ya kalau kita bicara. Iya. Betul kan? Langsung lihat praktek, langsung lihat secara keseluruhan gitu. Karena kalau PowerPoint adalah gini-gini, waduh, jadi nggak menarik kok. Kemudian bisa langsung ya. Menarik ya Bu Kiki ya, Bu Berli, Bu Mira. Iya, ya hampir sama ya Bu Kiki sama Bu Mira ini ya. Kakak beradik ya.
Satu marga, Bu, satu marga. Oke, Bu, silakan. Jadi sudah oke, tinggal ditambahkan. Tadi saya juga memberikan contoh gitu untuk video, nanti kita bahas berikutnya, nggak apa-apa. Sudah tampilkan sekarang. Alhamdulillah yang punya Bu Berli tadi muncul suaranya ya. Nanti tinggal yang punya Bu Kiki dimunculkan juga. Jangan lupa Bapak Ibu padukan dengan grafik ya, kalau kita perlu grafik, mungkin menyajikan data beberapa kesalahan ya, beberapa kesalahan yang sering terjadi misalnya gitu ya. Dari hasil penelitian ada sekian persen nih misalnya gitu ya. Terjadi apa? Kalau saya misalnya gitu ya, terjadi apa istilahnya? Kematian ya, kematian ibu melahirkan atau mungkin bayi gitu ya, atau kesalahan ya, seorang bidan misalnya kan gitu ya. Nah, itu disajikan saja, coba disajikan ada sekian persen, itu kan lebih menarik ya. Oleh karena itu kita menjadi penting nih belajar ini. Nah, gitu. Nah, itu contoh aja, contoh bahwa oh iya ya, saya ingin menampilkan grafik, berarti apa dulu nih. Tapi kontennya penting untuk disampaikan. Itu kan latar belakang. Ya, salah. Kenapa kita harus fokus pada mata kuliah ini. Nah, itu sajikan pakai grafik sekian persen. Oke, Bu Bapak, mudah-mudahan lah. Mungkin nggak tahu nih, Bu Risa sudah bisa membuat PowerPoint dengan menggunakan link yang gratis tuh, sudah bisa, Bu Risa? Kalau link dengan yang gratis belum, Bu. Adanya link yang beli. Enggak. Yang berbayar. Yang maksud Ibu yang mana ya, Bu? Oh, belum pernah ya? Ada yang gratis itu loh, Bu Risa. Iya. Cuma waktu itu Bu pas udah mau download tuh malah nggak bisa, linknya udah kekunci. Masa? Karena itu gratis itu. Ada yang di share itu loh Bu yang gratis. Iya. Nah, sekarang Canva yang mode baru. Saya juga belum, makanya saya nggak apa itu mah generasi milenial ya. Tapi kalau mau silakan gitu. Akhirnya generasi milenial. Nah, Bapak Ibu silakanlah kita berkreasi, mencoba gitu ya. Untuk apa sih agar mahasiswa kita nggak bosen. Kemudian mereka lebih tertarik gitu ya, apalagi generasi milenial kan, mahasiswa kita kan generasi milenial ya. Nah itu istilahnya butuh yang sangat tertarik, menarik mereka itu apa ya? Pasti ya hal-hal yang begini gitu. Tapi memang saya juga sering mendapatkan mahasiswa itu ternyata PowerPoint-nya ya biasa-biasa aja. Ternyata dosen jauh lebih bagus kok PowerPoint-nya gitu. Ya, jadi jangan khawatir gitu. Kalau misalnya ada yang mahasiswa, Bu, saya pakai Canva, silahkan saya nanti belajar Canva gitu. Tolong dong ajarkan lu bikin Canva. Nah, gitu. Saya sih nggak, tipikalnya kalau saya nggak akan malu gitu ya. Tuh, tapi ternyata dosen jauh lebih canggih. Silahkan. Nah, itu template-template PowerPoint itu banyak sekali yang tadi saya bilang. Itu istilahnya kita sebagai dosen tetap harus memunculkan art. Ya, tetap harus memunculkan art. Jadi jangan terlalu kaku lah gitu ya. Jangan terlalu kaku tuh gimana ya istilahnya. Ya intinya gitulah, jangan terlalu kaku. Ya. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, memang butuh waktu sih, butuh waktu. Cuman kadang-kadang saya sendiri untuk berkreasi itu memunculkannya dengan menggunakan PowerPoint aja. Pak Ibu mungkin bisa, saya nggak bisa copy paste nih, saya mau copy paste gitu. Slidesgo.com Bapak Ibu, itu di situ banyak sekali ya template-templatenya. Bapak Ibu silahkan bisa tinggal masukkan. Saya pikir Bapak Ibu tinggal pilih aja. Kalau
kebidanan, keperawatan, ya sekolah tinggi kesehatan pasti di healthy gitu. Saya di bisnis sih. Nah itu sudah mulai banyak ya, sudah mulai banyak. Jadi slidesgo.com pernah dengar Bapak Ibu? Udah pernah belum? Belum. Belum, Bu. Oh, belum, Bu. Nanti bisa ya, bisa disilahkan Bapak Ibu. Ini free. Pakai Google, punya Google. Nah, ini banyak kan tuh medical. Bapak Ibu tinggal klik aja medical. Kok saya bisnis ya. Coba diklik medical Bapak Ibu. Nah, ini menarik. Nggak bisa. Sinyal ya kadang-kadang. Saya karena buka banyak sekali. Nah, ini Bapak Ibu silakan. Ya, tuh. Hafal nggak Bapak Ibu? Nah, Bapak Ibu mata kuliahnya yang mana hubungannya? Ya. Banyak sekali kan template-nya gitu, tinggal diklik aja. Ya. Nah, silakan ini saya nggak bisa copy paste tadi. Kalau copy paste saya taruh di chat. Nanti aja saya ini aja ya mungkin Bapak Ibu ya slidesgo.com gitu. Silakan ini keren sih. Banyak sih, tapi memang butuh waktu kita untuk nyari ya. Butuh waktu untuk mencari. Nanti diklik sebelah kanan. Nah, ini. Ya. Oke. Ya, Pak Ibu ya. Nah, nanti nggak usah susah-susah ini. Kalau ini lebih gampang ini. Ya, lebih gampang kalau ini mah. Tuh. Karena saya bisnis, saya cari di bisnis. Tapi saya juga cari-cari yang lain kok, education kadang-kadang gitu ya. Ini untuk kewirausahaan ya, proposal, pitch deck. Oke, Pak Ibu mudah-mudahan lah bermanfaat ya. Mudah-mudahan. Jadi dengan adanya tadi slidesgo.com itu bisa mempercepat lah, bikin efisien lah waktunya Bapak Ibu. Ya, silakan dipraktekkan ya. Oke ya Bapak Ibu. Bu Risa kayaknya mungkin hari Sabtu besok enggak ya, kasihan. Mungkin ini aja tugasnya, tapi nggak tahu nanti tergantung Bu Yesi ya. Kalau saya sih besok ada meeting dulu. Saya Pak malam ini harus ke Jakarta. Mungkin sarannya konsentrasi buat bikin output ya, luaran ya, Pak Ibu ya. Ya, Bu. Ya. Kemudian Bu Risa, mulai minggu depan berarti yang namanya buku ajar kan karena output luarannya buku ajar, berarti yang namanya buku ajar harus siap. Ya, kalau targetnya 10, bismillah mudah-mudahan bisa lebih targetnya gitu. Keren kan? Ya. Oke ya, waktunya mungkin sudah menjelang maghrib. Silakan Bu Risa, mungkin pertemuan hari ini saya tutup dulu. Mungkin hari Senin nanti kita berjumpa lagi. Jamnya kemungkinan besar di sore hari ya, setelah Monef ya. Seperti pagi 3:30. Oke, Bapak Ibu mohon maaf jika ada kekurangan. Silahkan kalau mau diskusi, saya membuka waktu, tapi tetap di waktu yang apa ya istilahnya, waktu yang tidak istirahat ya. Nanti jangan sampai Bapak Ibu karena penasaran kemudian pengen diskusinya udah jam 12 malam gitu, karena ibu-ibu pengen bikin PowerPoint yang bagus tapi kok gimana ya caranya, saya mau tanya Budian gitu tapi jam 12 malam gitu ya. Mohon maaf kok jam 12 mungkin Budian udah tidur. Ya, saking semangatnya kan. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Pertemuan kita hari ini ya dapat memberikan wawasan, knowledge buat Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa bikin PowerPoint yang lebih menarik ya, tapi tetap memperhatikan 3 tadi ya, green content, green design. Nah, terus apa lagi tadi? Satu lagi ya. Nah, silahkan berkreasi tapi tidak menghilangkan kontennya. Ya.
Oke, Bapak Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Risa. Baik, terima kasih Bu Dian. Demikianlah tadi pemaparan materi oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Materi pada sore hari ini sangat menarik ya Bu ya. Semoga semua yang telah disampaikan sangat membawa manfaat bagi kita bersama. Amin. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya pemaparan dan sesi diskusi tadi, maka sesi hari ini kami akhiri. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kehadirannya Ibu Dian. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada seluruh peserta workshop yang telah bergabung bersama kami dengan melaksanakan workshop buku ajar ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Risa Fitriani, segenap panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa. Jangan lupa dokumennya, dokumentasi boleh, foto ya, Bu Risa. Ibu-ibu boleh dibuka kameranya, kita akan sesi foto dokumentasi sore ini. Bu Yanti, mohon bantuannya. Baik, 3, 2, 1. Oke, slide kedua. Silakan dibuka kameranya Bapak Ibu. Oke, 3, 2, 1. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dian. Bu Risa, tolong ininya ya, apa? Terima kasih Bu Risa. Foto-fotonya tolong dikirimkan ya, buat laporan. Ya. Baik Ibu. Baik Bu, malam ini kita kirim Bu. Oke. Ada beberapa yang belum kemarin mulai pertemuan keberapa itu lupa. Ya, oke. Mantap. Ya. Kita ketemu lagi ya. Selamat weekend ya. Terima kasih Bu. Selamat weekend ya. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya Bapak Ibu.